Halo. Ya balik lagi sama kita berdua ya. Kemarin kita sudah bahas apa? Bahas isu-isu dari pemerintahan lokal lah ya. Ya, itu agak Ya, ngeri. agak bosen juga sih. Ya, bosen dan juga juga. daripada kita dibungkam ya. Padahal masih kecil juga Masih dibungkam. kecil, bungkam. Nah, ini ngomongin soal pembungkaman. Tapi sebentar. Oke. Kita juga channel ini masih butuh support dari kalian semua. Iya betul. Jangan Like lupa dan like subscribe. dan subscribe-nya ya. Komen dong biar Ya, rame, komen juga. oke? Ngomong-ngomong soal pembungkaman ya. Pembungkaman itu kan juga wujud dari suatu pengendalian sikap lah ya. Sampai pikiran juga. Ya, sampai pikiran juga. Jadi ini dia ada proyek pengendalian pikiran. Oke. Namanya itu MK Ultra. Jadi ini proyeknya si CIA nih. Proyek ini terjadi karena latar belakangnya itu Amerika pasca Perang Dunia Kedua ya. Oh, perang dingin ya itu ya? Ya, Oke. Amerika itu ada kayak semacam muncul ketakutan lah. Ketakutan atas si negara kayak Uni Soviet dan juga Cina ini mempunyai program brainwashing. Jadi CIA ini menginisiasi lah. Dia melakukan juga proyek yang sama. Jadi mereka pikir kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kayak gitu loh. Oh iya. Apa sih Fis MK Ultra tuh? Jadi MK Ultra itu proyek untuk mengendalikan pikiran, memodifikasi perilaku, dan juga interogasi psikologis. Jadi benar-benar menyiksa subjeknya ini secara mental gitu. Ya fisik juga ya, tapi fokusnya ke mental itu tadi. Dan proyek MK Ultra ini dilakukan pada tahun 1953 sampai 1973. Jahat banget ya. 20 tahunan ya. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Misalkan subjek-subjeknya di Ih, ngeri. Oh my god. Ngeri banget. Nah, sebelum ada proyek MK Ultra ini ya, CIA ini udah melakukan 2 proyek pendahuluan dulu. Namanya itu proyek Bluebird. Dia tuh proyek untuk mengendalikan pikiran dan juga interogasi psikologis. Jadi nggak ada, ya cuman sebatas itu aja lah. Lah yang di proyek Artichoke ini, dia lebih ekstrim lagi di tahun 1951. Dia itu proyeknya menggunakan obat-obatan juga. Jadi lebih ekstrim lagi. Obat-obatannya ini kayak itu loh, LSD gitu loh. Yang ada kandungan jamurnya ya. Yang bikin orang bisa halusinasi lah, kayak gitu. Kalian yang suka jamur. Mushroom. Nah, baru pada tanggal 13 April 1953, Direktur CIA waktu itu ya, Allen Dulles itu baru menandatangani untuk proyek MK Ultra ini, yang dipimpin oleh Dr. Sidney Gottlieb untuk kepala proyeknya lah kayak gitu. Nah, tujuan MK Ultra ini dia itu untuk menanamkan atau menghapus memori orang lain kayak gitu ya. Dan juga ya itu tadi memodifikasi perilaku orang, dan juga untuk membuat itu yang namanya sleep agent itu loh ya. Jadi yang agent-agent yang benar-benar dia melakukan sesuatu itu tanpa ada kesadaran lah. Jadi murni dari perintah aja kayak gitu. Kayak robot. Iya. Kayak robot ya. Kayak orang yang udah benar-benar dicuci otaknya kayak gitu. Yang pandangannya kosong, tiba-tiba kentut. Dan juga tujuan MK Ultra ini juga untuk interogasi tahanan kayak gitu. Terus metodenya gimana ya? Kan yang Bluebird itu kan hanya sebatas mungkin dari A sama B, lalu yang Artichoke C sama D. MK Ultra-nya kayak gimana? Kalau yang MK Ultra ini dia lebih kejam lagi, yang sampai ada yang disetrum. Ya obat tetap ada ya, obat LSD tadi itu sampai disetrum, dan juga subjeknya ini disuruh nggak tidur sampai berhari-hari. Oh my god, kayak gitu. Jadi benar-benar otaknya udah benar-benar dihancurin lah, dalam tanda kutip ya. Ya di reset itu mah. Iya, benar-benar kayak di reset lagi lah kayak gitu. Memang benar-benar parah sih kejamnya. Iya. Ini ya yang aku baca, penelitiannya tuh ada di rumah sakit jiwa. Iya. Di penjara kayak gitu-gitu loh. Dan juga beberapa universitas top yang di Amerika ya. Kayak Harvard, Stanford, sama McGill kalau nggak salah. Oh, McGill tuh Kanada ya? Iya, Kanada, sama Columbia ya. Columbia University, betul. Jadi universitas ini nggak tahu nih, mereka melakukan penelitian yang sama, tapi nggak tahu didanai oleh siapa. Ternyata didanai oleh CIA. Jadi kayak gitu. Oh, ada juga di tempat-tempat pelacuran. Itu ada operasi Midnight Climax. Dalam runtutan MK Ultra ini ada beberapa operasi ya. Salah satunya itu tadi, operasi Midnight Climax. Jadi dia kayak mengambil objek ini dari laki-laki yang gitulah ya. Jadi CIA membayar perempuan-perempuan WTS ini untuk masuk ke apartemen yang udah dimodifikasi apartemennya. Jadi di apartemen itu ada kaca. Nah, CIA ini, agen CIA ini mengamati dari dalam itu. Jadi kayak kaca satu arah itu loh ya. Kaca dua arah. Hati-hati yang suka micet kok. Jadi si objek laki-lakinya ini dikasih obat gitu di dalam sama si ceweknya ini. Gitu. Jadi objeknya.
Jadi benar-benar ngambil orang juga random banget gitu loh. Iya, berarti ya tanpa sepengetahuan orang itu Iya, ya. betul, iya. Wah, ngeri sih. Oh iya, menurut yang aku baca juga ya, Fis ya. Ada beberapa kasus eksperimennya loh, MK Ultra itu. Iya. Si Olson. Iya, Frank Olson. Frank Olson, iya betul. Iya. Frank Olson itu, si Olson emang tetangga si Olson. Iya, Frank Olson itu, dia itu kerja di project MK Ultra ini. Oh, okay. Tapi tanpa dia tahu disuntikkan LSD, coy. Sama teman-temannya sendiri ya? Iya, sama ilmuwan si MK Ultra ini gitu loh. Akhirnya jadi, tanpa sepengetahuan si Olson ini gitu. Jadi dia itu ya akhirnya ya berhalusinasi ya? Iya, dia mengalami gangguan psikologis. Coy. Iya, betul. Dan itu kalau nggak salah sampai akhirnya kan dia ya? Lompat dari gedung ya? Iya, lompat dari jendela hotel. Dari jendela hotel atau apartemen lah, 13 lantai kalau nggak salah tingginya. Dan itu juga ada film dokumenternya ya di Netflix, Wormwood namanya judulnya. Itu waktu awal-awal itu. Waktu awal-awal MK Ultra ini di apa ya? Di apa itu namanya? Diresmikan. Iya. Awal-awal MK Ultra dia tuh ya kematiannya itu awal-awal itu di tahun 1953 juga gitu matinya. Diindikasi bunuh diri. Tapi itu keluarga si Frank Olson ini juga curiga CIA yang melakukan ini karena Frank Olson mau keluar dari proyek ini. Iya, sempat mau keluar ya. Iya. Jadi keluarganya udah curiga duluan lah kalau CIA yang ngelakuin ini. Oh iya, ngomong-ngomong Sidney Gottlieb, dia itu kan kepala proyek ya. Iya. Kepala proyeknya MK Ultra. Iya. Dia itu yang mengatur banyak eksperimen brutal bahkan. Iya. Dari narapidana. Iya. Orang gila, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke objeknya ini ya, itu tadi ya, benar-benar orang random dan orang-orang yang nggak berdaya lah. Nggak berdaya. Yang miskin gelandangan kayak gitu ya. Ya mungkin pengecualian si Olson tadi. Iya. Ya, Olson sebelah rumah nih. Tapi yang dari sekian puluh tahun ya, Project MK Ultra ini di tahun 73 itu udah mulai ketahuan dari si pemerintah AS-nya sendiri. Jadi CIA ini, direktur CIA pada tahun 1973, si Richard Helms, dia mengetahui Amerika itu udah mulai menyelidiki lah, ini ada proyek apa sih? Terus dia buru-buru itu bakar dokumen-dokumennya itu, dimusnahkan gitu, lah, kayak gitu, dimusnahkan dokumen-dokumennya terkait dengan proyek MK Ultra ini. Oh, proyeknya dihilangkan, bukan gedung yang dibakar. Itu ijazah. Itu. Tapi dari sekian banyak dokumen yang dimusnahkan itu, ternyata nggak cuma di Indonesia aja ya yang salah dokumen ya. Jadi di sana ada 20.000 dokumen yang salah arsip ternyata. Jadi yang dibakar itu bukan dokumen-dokumen terkait MK Ultra ini. Jadi yang 20.000 ini masih aman gitu. Masih aman. Ternyata nggak cuma di Indonesia aja kayak gitu ya. Birokrasi yang kayak jelas. Iya, mungkin harus ada tukang yang ngerokok di dalam. Nah, 2 tahun setelah pemusnahan dokumen itu ya, ada jurnalis dari New York Times, dia mulai menginvestigasi itu kegiatan ilegal CIA ini. Dan waktu itu juga ada Presiden Gerald Ford ya, dia membentuk Rockefeller Commission dan juga para senat membentuk Church Committee menyelidiki kejahatan CIA ini. Jahat banget soalnya, parah sih. Jadi kesimpulannya MK Ultra ini kan jahat banget ya, kayak melanggar hak asasi manusia nggak sih? Iya banget. Maksudnya dari segi negara aja bisa setega itu loh sama rakyatnya sendiri kayak gitu, menjadikan itu rakyatnya sendiri. Iya betul, menjadikan objek untuk percobaan yang sadis lah kayak gitu. Iya, kayak jadi penyalahgunaan kekuasaan ya nggak sih? Itu sih nggak usah jauh-jauh ke sana ya kalau penyalahgunaan kekuasaan. Nggak usah ke Amerika gitu. Iya, lanjut terus. Nah, mungkin nggak sih, Fis? Sekarang ini proyek-proyek sejenis itu ya tanpa kita sadari gitu ya. Ada nggak sekarang ini? Ya kalau aku sih percaya aja ada ya kayak gitu. AI kayaknya ya. Mungkin itu juga berusaha untuk. Tapi katanya si pendiri OpenAI juga dia gini, ada pernyataan dari pendiri si OpenAI itu ngomong, heran kenapa orang-orang ini bisa percaya sama ChatGPT padahal dia belum sempurna kayak gitu, ngomong kayak gitu sih. Cuman nggak tahu itu beneran dia ngomong kayak gitu atau enggak. Itu di Indonesia doang, Bos. Tak kasih tahu itu di Indonesia doang. Yang percaya sama ChatGPT. Maksudnya percaya menelan mentah-mentah lah. Iya, gitu. Tapi ya, Fis, kan tahun 1950 di Amerika sampai 73. Ya, 20 tahunan. 20 tahunan tuh pemikiran besar tuh, ingin memprogram pikiran manusia. Itu di sana. Udah berpikir sejauh itu ya? Kalau di sini gimana tuh? Ya masih berkutat sama lingkar dalam sendiri. Iya. Aduh, agak ngeri sih.